Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita belajar tentang pelajaran tema. Saat ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, tentang muatan pelajaran IPA kelas 5. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Tahukah kamu mengapa air tak kunjung habis walaupun dipergunakan secara terus-menerus? Nah, air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Oke, kita langsung saja ke tahapan siklus air. Siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan air yang ada di permukaan bumi yang mengalami penguapan. Penguapan-penguapan tersebut diakibatkan karena terik matahari yang sangat panas. Penguapan juga berasal dari air laut, air danau, air sungai, air tanah, ataupun dari penguapan dedaunan. Selanjutnya, tahapan siklus air yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan uap air di atmosfer yang mengalami pengembunan membentuk awan. Setelah itu, awan-awan akan semakin tebal dan mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling menggeskan. Setelah itu, tahapan siklus air yang ketiga adalah proses presipitasi atau titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Dalam kehidupan sehari-hari, presipitasi ini bisa disebut dengan kata hujan. Nah, aliran hujan tersebut akan kembali mengalir di sungai, menuju ke danau dan lautan. Dan tahapan siklus yang dari awal tadi akan kembali berputar sehingga cadangan air di permukaan bumi tidak akan pernah habis. Pentingnya air dalam kehidupan. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Dari adanya proses siklus air mengakibatkan adanya hujan yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang bermanfaat oleh makhluk hidup. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air. Kemudian yang kedua, air yang mengalir memenuhi sungai dan danau dimanfaatkan untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Yang keempat, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim permukaan bumi. Setelah menyimak penjelasan tentang siklus air dan pemanfaatan air, silahkan kerjakan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, kalian buat kembali gambar tentang tahapan siklus air pada buku catatanmu. Yang kedua, berdasarkan gambar yang kamu buat, sebutkan kembali tahapan-tahapan dalam siklus air.
ketiga, sebutkan 3 contoh pemanfaatan air yang dilakukan makhluk hidup. Oke, terima kasih. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.